Di ujung timur Pulau Lombok, tepatnya di Desa Jenggi, terdapat satu posyandu yang tidak hanya menjadi tempat penimbangan balita, tapi juga menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat lintas usia. Tempat yang hangat, ramah, dan menyatukan berbagai kebutuhan warga. Inilah Posyandu Kasih Bunda. Posyandu Kasih Bunda hadir sebagai inovasi posyandu yang melayani seluruh siklus hidup. Tidak hanya bayi dan balita, tetapi juga ibu hamil, remaja, usia produktif, hingga lansia, semua dilayani dalam satu tempat, satu waktu, dan satu sistem yang terintegrasi. Pelaksanaan kegiatan posyandu dilakukan dengan tahapan yang sistematis, melalui 5 langkah posyandu yang dijalankan oleh kader-kader terlatih dan penuh semangat. Langkah pertama adalah pendaftaran. Di tahap ini, setiap sasaran yang datang diterima oleh kader. Mereka dicatat ke dalam data sasaran dan diberikan buku bantu sesuai kelompok usianya. Pendaftaran ini tidak hanya administrasi, tapi juga menjadi titik awal interaksi antara kader dan warga. Langkah kedua adalah pengukuran dan penimbangan. Semua sasaran, mulai dari bayi dan balita, ibu hamil, remaja, usia produktif, hingga lansia, akan ditimbang dan diukur dari tinggi badan, berat badan, hingga tekanan darah dan lingkar lengan atas, dilakukan secara teliti. Ini menjadi langkah penting untuk memantau status kesehatan setiap individu. Langkah ketiga adalah pencatatan. Hasil dari pengukuran dicatat oleh kader secara rapi dan sistematis. Pencatatan dilakukan berdasarkan kelompok usia, untuk memastikan data bisa digunakan dalam pelayanan dan tindak lanjut berikutnya. Langkah keempat adalah pelayanan kesehatan. Setelah pencatatan, setiap sasaran akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya, mulai dari screening kesehatan, konseling gizi, imunisasi, hingga rujukan ke fasilitas kesehatan bila ditemukan masalah. Semua dilakukan dengan pendekatan humanis dan penuh perhatian. Langkah kelima adalah penyuluhan. Wi jak seolah memang gih, seolah berat badannya wi lagunanen tu wah nan gay garis merah wah untuk lebat bawah garis merah wah tahu. Panjang badan atau tinggi badan menurut umurnya dia termasuk pendek. Kemudian untuk tinggi badan menurut berat badannya itu, atau berat badan menurut tinggi badannya itu gizi baik dia. Kenapa dia gizi baik? Karena wah beratnya kurang, tingginya pendek, makanya dia gizi baik. Ya. Sekarang PR kita pelan-pelan kita naikin berat badan anaknya ibu. Ya. Langkah ini menjadi ruang edukasi. Kader memberikan penyuluhan langsung kepada sasaran, khususnya yang teridentifikasi memiliki masalah kesehatan. Penyuluhan dilakukan secara personal maupun kelompok, agar warga mendapatkan pemahaman yang tepat dan praktis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun Posyandu Kasih Bunda tidak berhenti di situ. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah menambahkan satu lagi langkah penting dalam penyelenggaraan posyandu, yaitu langkah keenam. Di langkah keenam ini, kader Posyandu Kasih Bunda juga membuka ruang aduan dari warga yang memiliki masalah di luar kesehatan, seperti masalah-masalah di sektor pendidikan, perumahan, fasilitas publik, sosial, dan juga ketertiban umum atau yang saat ini dikenal dengan 6 standar pelayanan minimal. Hari ini misalnya, Bapak Murdani, alamat Kesalat, warga lanjut usia yang tidak memiliki jamban di rumah. Setelah melewati 5 langkah posyandu lainnya, ia menuju langkah 6 untuk menyampaikan keluhannya kepada kader saat posyandu dan langsung dicatat dalam registrasi sebelum ditindaklanjuti dengan kunjungan verifikasi oleh kader bersama staf desa. Apa? Napi keluhan dah Bapak? Oh nggih, kemarin niki tiang luwek kenjen tiang lek balik. Arak sak anakku de pragen arak sak bebelu mutang tunas bantuan sak sama mau jending kenjen tiang. Ini menjadi wujud nyata posyandu sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa. Jadi arak laporan oleh kader begitu posyandu sidir demam berdua MCK atau jeding WC ni. Rencana misalnya lamun dak tepiang bet dak tepiang. Eke kan ruan. Ada sumber no. Pira kan janda iten, pira. Jadi pira. Kan Kasih kan jadi pitu ni jadi dia kan dia.
Insya Allah mudah-mudahan waktu dekat nih, insya Allah bulannya pokok mulai nah. Pihak desa pun langsung merespon terhadap laporan dari kader yang ada di Posyandu. Inovasi selanjutnya adalah kolaborasi Posyandu dengan layanan komplit lansia melalui Rumah Senja. Di sini, lansia mendapatkan screening lengkap secara rutin. Layanan home care juga diberikan kepada lansia yang tidak bisa datang langsung ke Posyandu. Home care dilakukan oleh kader Rumah Senja yang didampingi oleh tenaga kesehatan dari puskesmas. Tinggi dia 180 per 100. Dek de kanggo sak besi lalu, bepiksin lalu nggih. Lampak jauh angkiang awi si dari jauh. Nah, jauh ang de anu de si Dewi nane de coba ang latihan lampak desa. Dede anu doang Dek kaku doang dek betelus. Cuman dek kuat nggih. Nggih. Nah, latihan nane nggih. Coba sila. Nah, terus ya. Berarti lebih mending pakai ini daripada kursi roda. Iya, makanya karena dia udah bisa dianjurin. jalan ya. Nah, ke iwal anu luah-luah watokon. Nah, ada yang ngebut. Semangat. Iya, ngebut nenek astaga. Semangat. Latihan marak ngeni jana jelap datawano entah ke kursi roda intinya tetap latihan. Bilang jelo bejelo. Data kesehatan lansia tercatat secara komprehensif dan terpusat, sehingga menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan pelayanan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, bersama Rumah Senja, ibu-ibu kader menjadikan Posyandu sebagai pusat pemberdayaan bagi lansia. Di Posyandu ada aktivitas yang mendukung penguatan kognitif dan juga interaksi sosial bagi lansia. Posyandu juga sebagai media untuk memberdayakan lansia secara sosial dan ekonomi. Dan yang tak kalah penting, Posyandu Kasih Bunda juga berintegrasi dengan Eco School, sebuah pusat literasi dan pemberdayaan masyarakat. Anak-anak bisa belajar sambil menunggu giliran saat Posyandu berlangsung atau mengikuti kelas sore di Eco School. Tuan kura-kura. Ayo tuan kura-kura selalu bawa cangkang. Kalau cangkang. Ini menjadi bukti bahwa Posyandu bukan hanya tempat layanan kesehatan, tapi juga ruang tumbuh bersama. Ibu pegang apa? Apa namanya? Gula-gula. Ini namanya apa? Posyandu Kasih Bunda menjadi simbol kolaborasi antara masyarakat, kader, dan pemerintah desa. Pelayanan kesehatan lintas usia, integrasi lintas sektor, dan pemberdayaan lintas generasi semua berjalan seiring demi menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih berdaya. Posyandu Kasih Bunda bukan sekedar tempat pelayanan kesehatan. Dia adalah pusat literasi yang menumbuhkan rasa ingin tahu anak-anak dan mengasah keterampilan perempuan desa. Dia adalah ruang edukasi yang membekali warga dengan pengetahuan gizi, kesehatan, dan keterampilan hidup yang relevan. Dia adalah pusat pemberdayaan, tempat lansia beraktivitas produktif, remaja berperan aktif, dan ibu-ibu menemukan peluang baru. Ia juga menjadi pusat layanan standar minimal, menghubungkan warga dengan layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, sosial, hingga ketertiban umum dalam satu pintu. Di sini, setiap kunjungan bukan hanya pertemuan administratif, tapi interaksi sosial yang bermakna. Warga saling menyapa, saling menguatkan, dan membangun jejaring yang menjaga harmoni desa. Posyandu Kasih Bunda adalah bukti bahwa ketika kesehatan, ilmu, dan kebersamaan berpadu, lahirlah masyarakat yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih berdaya. Sebuah inspirasi dari desa Jengbik untuk dunia, untuk pembangunan yang berkelanjutan.